40%. Itulah jumlah makanan yang kamu beli dan akhirnya dibuang di tempat sampah. 40%. Penyebabnya, penyimpanan yang tidak tepat. Mari kita lihat kondisi seperti apa yang paling bisa melindungi produk-produk yang umumnya ada di dapur dan menghemat uangmu. Dan kalau kamu punya contoh sendiri, tuliskan di kolom komentar di bawah ini ya. Nomor 1. Tomat. Kata para petani, tomat bahkan akan menjadi lebih bercita rasa dan lebih harum bila disimpan di suhu ruangan sekitar 20 derajat Celcius atau lebih. Kalau kamu memasukkannya ke dalam kulkas, tomat kehilangan kualitas terbaiknya dan rasanya berubah. Alangkah baiknya beli tomat segar dalam jumlah sedikit yang dapat kamu habiskan dalam sehari. Jika kamu menanamnya sendiri, simpanlah tomat di rak paling bawah dari kulkas. Tomat matang juga membuat buah dan sayuran lain menjadi lebih cepat masak atau rusak kalau kondisinya sudah masak. Kalau kamu tidak ingin pisang menghitam atau ceri membusuk, simpanlah buah-buah ini secara terpisah. Nomor 2 dan 3. Bawang bombay dan bawang putih. Bumbu ini lebih cocok disimpan di suhu yang agak hangat. Bawang jenis ini juga rentan terhadap cahaya dan tidak akan bertahan lama jika disimpan di dapur yang terang. Tetapi jangan simpan di lemari atau gudang bawah tanah yang sejuk dan gelap. Hawa dingin dan embun dapat membusukkannya. Nomor 4. Kentang. French fries atau jenis kentang goreng apapun juga mengandung zat yang dapat menjadi beracun bila disimpan pada suhu rendah. Jadi, jangan simpan di kulkas. Kentang mentah lebih cocok disimpan di tempat yang gelap, kering, dan luas. Kentang tidak tahan dengan karbon dioksida, jadi kalau kamu menyimpannya di tempat yang berventilasi buruk, maka akan mulai keriput. Nomor 5. Jamur. Kalau kamu akan memasaknya nanti, masukkan saja jamur ke dalam kantong kertas dan simpan dalam kulkas. Kalau kamu harus menyimpannya lebih lama, cuci terlebih dahulu, kemudian keringkan atau bekukan. Sebaiknya jangan menyimpan jamur segar di kulkas selama lebih dari 1 hari, terutama kalau kamu memetiknya sendiri. Jamur akan membusuk atau dipenuhi kotoran. Nomor 6. Sayuran hijau dan herba. Banyak orang memasukkan sayuran hijau dalam satu toples berisi air seperti menaruh buket bunga. Terlihat seperti kiat yang berguna, tapi sebenarnya ini sangat tidak tepat dilakukan. Herba segar akan lebih tahan lama kalau dimasukkan ke dalam kantong kertas dan disimpan di kulkas. Kertasnya akan menyerap kelebihan kelembapan dan tidak akan menjadikan sayuran hijau itu layu. Nomor 7 dan 8. Daging dan daging unggas beku. Lebih baik membelinya sesaat sebelum dimasak. Kalau tidak akan segera dimasak, lebih baik segera bekukan daging dan daging unggas. Kalau kamu perlu menyimpannya dalam kulkas, terlebih dulu bungkus dengan 2-3 lapisan plastik dan letakkan di rak yang paling bawah. Ingat, daging bisa saja menjadi sumber berbagai bakteri menular. Daging dapat disimpan dalam kulkas selama tidak lebih dari 2 hari. Sedangkan menyimpan dalam freezer bisa bertahan selama 4-5 bulan. Nomor 9 dan 10. Pisang dan buah-buahan tropis lain. Kalau ingat bagaimana buah-buahan ditanam, tentu kamu akan paham bahwa suhu dingin dalam kulkas tidak akan berdampak baik pada buah-buahan tropis. Untuk memperlambat proses matangnya dan supaya kulitnya tidak cepat menghitam, letakkan masing-masing buah dalam kantong kertas terpisah atau bungkus dengan lapisan plastik, lalu simpan di tempat sejuk dan gelap. Nomor 11. Madu. Madu harus disimpan dalam wadah kaca, keramik, atau logam. Tempat idealnya adalah tempat gelap dan kering. Jadi, rak adalah tempat penyimpanan yang baik, asalkan rak tersebut ada pintunya. Kalau kamu menyimpan madu di tempat yang terkena sinar matahari, maka madu akan kehilangan sifat antibakterinya. Madu dapat menyerap bau-bauan, maka jauhkan dari bawang putih, bawang bombay, dan bahan-bahan berbau lainnya. Kalau kamu memproduksi madu sendiri, jangan gunakan toples bekas acar juga, karena alasan yang sama. Nomor 12. Telur. Bertentangan dengan apa yang sepertinya diperkirakan oleh para produsen kulkas, telur sebaiknya jangan disimpan di pintu kulkas. Setiap kali kamu membukanya, telur-telur itu terkena suhu udara yang lebih rendah. Perubahan yang terjadi terus-menerus itu akan mempercepat kerusakan telur. Letakkan telur-telur dalam karton dan simpanlah di rak bagian atas agak ke belakang dalam kulkas. Karton akan mencegah telur-telur itu menyerap bau-bauan melalui cangkang. Dan kulkas bagian belakang bukan tempat yang mudah mengalami perubahan suhu. Nomor 13, 14, dan 15. Susu, yogurt, dan keju keras.
Susu dan yogurt juga tidak seharusnya disimpan di pintu kulkas. Bahan ini akan rusak lebih cepat di balik pintu kulkas daripada di bagian manapun dalam kulkas. Tempat terbaik untuk susu dan yogurt adalah di rak tengah. Semakin sedikit susu yang terdapat dalam wadah, semakin ke belakang pula seharusnya tempat penyimpanannya, karena bagian belakang kulkas lebih dingin. Untuk kejumu, bungkus dalam lapisan plastik atau foil untuk mencegah pertumbuhan jamur. Ini juga mencegah produk keju menjadi kering. Nomor 16 dan 17, anggur dan beri-berian. Tempat terbaik bagi anggur adalah kantong plastik berlubang-lubang seperti yang digunakan untuk menyimpannya di toko. Hal yang sama berlaku pada buah beri-berian yang lain. Tetapi sebelum kamu memasukkan ke dalam kantong plastik atau kulkas, pastikan kamu mengeringkannya dengan kertas tisu. Menghilangkan kelembapan akan mencegah fermentasi dan pembusukan. Kalau kamu ingin menyimpan buah ceri, jangan potong dan buang tangkainya. Kalau tangkainya dibuang, beri-berian akan mengeluarkan cairan dan lebih cepat rusak. Nomor 18, apel. Apel seharusnya tidak dimasukkan dalam kulkas. Buah ini juga perlu perlakuan khusus, jadi simpan jenis apel yang berbeda secara terpisah dan simpan di lemari atau gudang bawah tanah. Apel akan tetap segar selama musim gugur dan musim dingin kalau kamu memasukkannya ke dalam kardus yang diisi dengan gergajian kayu atau kulit bawang. Apel juga menyerap kelembapan sehingga tidak akan busuk. Kalau kamu mulai makan apel tetapi ingin menghabiskannya nanti-nanti, basahi sisa apel dengan beberapa tetes jus lemon dan masukkanlah ke dalam kulkas, maka tidak akan menjadi hitam atau rusak. Nomor 19, minyak sayur. Jangan simpan minyak sayur dalam kulkas, itu akan merusak rasanya. Minyak harus disimpan di tempat gelap pada suhu ruangan. Kalau kamu tidak dapat menemukan tempat yang gelap di dapurmu, bungkuslah dengan foil. Nomor 20, wortel. Wortel muda dapat disimpan di tempat gelap dan sejuk yang akan menjaga kesegaran dan kerenyahannya dalam waktu lama. Kamu bahkan dapat menyimpannya dengan cara begini sepanjang musim dingin. Menyimpan wortel dalam kulkas kurang tepat dilakukan, terutama bila berdekatan dengan tomat dan buah lain karena akan menjadi pahit. Nomor 21 dan 22, biji-bijian dan tepung. Hal pertama yang harus kamu lakukan setelah mengambil tepung atau oat adalah mengeluarkannya dari kemasan. Pindahkan ke dalam wadah kaca atau keramik dengan tutup yang rapat agar kutu tidak masuk dan lebih awet kesegarannya. Kamu dapat memasukkannya dalam kulkas atau tempat sejuk dan kering lainnya. Beras dapat disimpan dalam kondisi seperti ini selama bertahun-tahun, buckwheat selama 3 tahun, dan oats selama sekitar 6 bulan. Nomor 23, semangka. Semangka dan melon biasa akan lebih baik disimpan di suhu ruangan. Belum lagi, cara itu juga lebih baik bagi kesehatanmu. Bila disimpan di kulkas, melon akan kehilangan antioksidan yang secara alami terdapat di dalamnya. Kalau kamu ingin menyajikannya dalam keadaan dingin, masukkan dalam kulkas selama 15 menit saja. Nomor 24, roti. Roti harus disimpan dalam kantong plastik berlubang, kantong kain atau kertas yang dapat bertahan lembut selama 5 hari. Kalau kamu membeli banyak roti dan harus pergi selama beberapa hari, kamu dapat memasukkannya ke dalam kulkas. Suhu rendah melindunginya dari jamur dan roti akan tetap segar serta lezat. Nomor 25, pakan hewan piaraan. Ya, pakan hewan piaraan dapat menjadi rusak dan kalau sudah begitu kamu harus membuangnya. Jadi, mari kita cegah pemborosan dengan menyimpannya secara tepat. Simpan pakan anjing dan kucing dalam wadah tertutup di tempat kering dan sejuk. Kalau kamu telah membuka pakan dalam kaleng, simpan dalam freezer dan gunakan selama 2 hari. Nomor 26 dan 27, kopi dan teh. Simpan teh dan kopi di tempat gelap dan kering dalam wadah yang tidak tembus pandang. Jauhkan dari makanan yang berbau tajam. Hindari tempat-tempat lembab dan terkena sinar matahari, dan jangan simpan teh dan kopi di dekat sumber-sumber panas seperti microwave atau oven. Nomor 28, gula. Musuh utama gula adalah kelembapan. Ini akan menyebabkannya menggumpal. Itu sebabnya penting menyimpan gula, baik gula putih atau coklat, dalam wadah kedap udara di tempat kering. Gula menyerap bau, jadi pastikan wadah tempatmu menyimpannya tidak berbau apapun. Nomor 29, coklat. Coklat harus disimpan pada suhu ruangan di tempat kering yang tidak terkena sinar matahari. Karena, ya jelas, makanan ini akan meleleh.
Bila kamu memasukkannya ke dalam kulkas, lapisan putih akan muncul di permukaannya. Tetapi jangan khawatir, itu hanya mentega kakao. Nomor 30. Sisa makanan. Salah besar kalau kamu membuat sop atau hamburger untuk dikonsumsi selama sepekan, kecuali kamu membekukannya. Waktu terlama sisa makanan dapat disimpan dalam kulkas adalah 5 hari, tetapi ini bukan aturan menyeluruh. Kalau pada daging ada mayones, maka makanan ini harus habis maksimal dalam 2 hari. Makanan yang mengandung susu, telur, dan yogurt tidak dapat dimakan setelah melewati tanggal kedaluarsa dari bahan tersebut. Ini juga berlaku bila makanan dimasukkan ke dalam kulkas tidak lebih dari 2 jam setelah dimasak. Jadi, itu dia. Kalau kamu punya kiat-kiat lain, bagikan di kolom komentar di bawah ini. Hey, kalau kamu belajar hal baru hari ini, klik tombol suka di video ini, lalu bagikan pada teman-temanmu. Dan inilah beberapa video lain yang mungkin kamu sukai. Klik saja video di sebelah kiri atau kanan layar. Dan ingat, tetaplah di sisi terang kehidupan.